Hai, ketemu lagi dengan saya Dita Faisal. Saat ini saya mau unboxing atau ngulas tentang apa yang lagi dibeli sama suami saya, Mas Endik. Nah, Mas Endik Kuswoyo, penerimanya, pengirimnya Mas Han dari Probolinggo. Jadi waktu itu kan suami saya sedang riset film gitu ya tentang dunia Majapahit lah. Terus banyak riset tentang keunikan, kekhasan dari barang-barang kuno, sehingga saya ini kan suka juga gitu kan barang-barang yang kuno-kuno itu. Pas kebetulan ini ada yang jualan nih gitu. Jualan apa? Jualan setrika. Nah, setrika zaman dulu ya. Terus ada lagi nih tempat untuk sirih, untuk orang nyenang. Oh, yang itu ya, yang ada tempat-tempat kecilnya. Iya, ada. Beli. Berapa harganya, say? Nanti dulu. Ini dia vlog news ke vlog sambil news. Kita mulai buka dulu ya. Wow, lihat deh, unik banget kan? Nah, makanya kenapa gelang-gelang yang dibuat pada zaman dahulu kala itu kenapa dia kurang rapi? Karena zaman dulu itu juga alatnya nggak secanggih sekarang dan hanya dipukul-pukul ditempa sampai akhirnya menjadi bentuk yang menurut mereka unik, dan menurut saya masih unik sampai sekarang gitu. Dan kita juga menghargai pembuatnya di zaman dulu, bahwasanya apa yang dia buat, apa yang mereka buat masih kita kenal sampai sekarang. Faisal untuk vlog news, ngevlog sambil nge-news. Sampai jumpa. Dadah. Kita mulai buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berjodoh ya. Kalau memang ini setrikaan dan tempat untuk menginang, kok kecil banget gitu. Setahu saya punya mama ya, kakaknya ibu saya panggil mama. Mama itu punya setrikaan zaman dulu, tapi ternyata udah dikasih orang. Setrikaannya itu yang setrikaan besi itu loh, yang dikasih arang gitu. Wow, ternyata banyak juga ya tempatnya di dalamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya apakah ini? Jadi penasaran gitu deh. Masa ini setrikaan nih? Curiga ini cuma miniatur nih setrikaannya. Oke, ini apa ini? Ini adalah apa ya ini ya? Nah, ini kita lihat dulu ya. Oh, ini adalah bagian dari itu tadi untuk tempat menginang. Tutupnya pasti nih. Tutupnya pasti pas. Ini lucu banget. Frame-nya kecil banget ya. Oh, ininya ada nggak asli nih? Apa emang begini ya? Iya. Aku pikir gede gitu ya. Ternyata cuili teman-teman. Cuili, ini frame-nya kecil banget. Berarti lain kali kalau beli itu, tolong dong sesuai. Coba dari genggaman kamu seberapa gitu? Oh, berarti kecil gitu kan. Ngarepnya sebesar wajah. Oh, ini tusuk kondeknya nih. Ini mata uangnya Belanda. Di sini. Ini juga nih. Tapi ini udah di apa ya namanya? Udah dimodif kali ya. Oh, ternyata dia gitu tuh nih gambarnya yang Cina-Cinaan gitu. Tapi yang ini asli nggak ya kira-kira? Kita giniin juga. Ya, copot nih. Cuman pakai lem tembak doang dia. Satu lagi. Ini gambar mata uang Belanda juga. Yo, jadi zaman dulu tuh kayak gitu dia ya. Dikasih uang koin atau emas gitu, terus dikasih tusuk kondek gitu. Sep.
lagi, ini bagus banget ini. Karena nanti frame Mas Endik dan aku sama nggak ya? Ukurannya kurang lebih sama. Bagus juga. Tampilan berikutnya adalah ini pas nih tutupnya nih, tuh. Kayaknya di sini. Nah, ini juga bisa. Oh, tertukar dia. Ya. Nah, gitu. Banget. Suka banget ini kayak gini. Ininya tempat untuk kapur sirihnya ada di sini nih. Frame-nya ternyata ada 3 ya. Ini totalnya harganya berapa ya saya kita belanja? 800.000 udah sama ongkos kirimnya. Kalau ongkos kirimnya ke Papua mau nggak dia? 800.000. Oke, ini kembar kayaknya ya. Cantik banget nih. Saya curiga ini setrikaan nih. Nah kan bener kan, ternyata setrikaannya juga main-mainan. Ini nggak bisa bisa nggak sih dipakai? Bisa kali ya? Tuh bisa nggak sih? Bisa aja kali ya? Bisa nggak sih? Terus gimana dong makainya? Ternyata setrikannya saya pikir beneran yang besar, ternyata faktanya setrikannya ada yang kecil. Tapi bagus nih untuk yang kecil set. Untuk menjahit bagus nih. Dan yang terakhir adalah wadah untuk minang. Masya Allah ya. Kira-kira tahun berapa ya ini ya? Wow, ternyata di dalamnya ada lagi. Seneng banget. Masya Allah. Udah dapat, kayak dapat harta karun, tau nggak? Nih, ya Allah, banyak banget, 800.000 semuanya. Nah ini dari zaman dulu kala. Oh, nih cantik banget. Ya ampun, terus ini ada yang patah gitu, nanti dibenerin. Ya Allah, cantik banget dong. Tinggal dirapihin dikit, ininya disambung-sambungin. Ini banyak nih yang jual yang kecil-kecil itu. Masya Allah. Cantik banget loh. Ya ampun, Masya Allah banget sih. Kayaknya dikasih, ini apaan ya? Ini apaan ya say? Kayaknya ini tempat tusuk konde gitu deh. Nanti ada itu terus ditaruh di sini gitu kan. Mungkin dulu ada sisirnya nih. Kalau aku rasa ini ada giginya 2. Terus ditaruh di sininya gitu. Tapi karena patah gitu ya, jadi gak usah kita pakai, taruh di sini. Berikutnya, saya suka kalau ada kerincing-kerincingan gitu nih. Ya ampun ya ini apa lagi? Ya Allah, ya ampun, Masya Allah banget sih. Kayak gini. Tuh, temannya itu, temen dia begini terus kalungnya tuh ini. Ya Allah, ini kalau saudara kembarku kalau tahu udah pasti seneng banget. Ini ininya loh. Ini kalau pakai baju warna alam gitu ya, warna emas itu, udah cantik banget. Keren banget. Kita pakai aja ya. Kita ikat dulu karena nih pantolannya kan copot tuh. Kita ikat aja dulu terus kita pakai. Masih banyak ya Allah, sabar ya. Nah ini dia gelang. Saudara kembar saya dong kalau beli gelang ya waktu pameran. Ini peninggalan zaman Sriwijaya, 2 juta dia beli. Saya kalau ada yang murah-murah dong saya beli 400.000 semuanya. Ini gimana nih? Gini nih. Gimana sih nih? Dibuka dulu. Aduh, sakit saya. Tapi takut patah. Tapi tajam banget. Oh dari sini. Oh iya benar. Ya ampun. Cantik banget.
banget, lihat deh, unik banget kan? Kayak warnanya tuh emang warna-warna blusuk gitu loh, bladus. Ini nggak ada ukirannya, tapi bener. Pakai aja ya udah. Ini apa? Ini apaan nih? Oh, ini tempat numbuk ini kayaknya deh. Ini enggak ya? Atau gini? Gini kali. Ini. Ya kali ya. Ada yang tahu ini tempat apa? Gelangnya lagi ada ini. Kayaknya gelang anak kecil deh ya saya. Hah? Ini gelang anak kecil ini. Kaki itu gelang kakinya bayi. Bayi, iya punya bayi. Ini ada lagi nih. Ini untuk anak kecil ini. Ya. Ini juga banyak banget gelang-gelang untuk anak bayi. Ya ampun, lucu banget. Wah, unik. Banyak gelang ya, iya betul. Nah, ini ada ukir-ukirannya ini. Ukiran apa nih Mas Andik? Nggak tahu juga. Coba nggak pakai. Nggak cukup. Cukup banget. Cukup sih segini. Nah, Sama yang kuning. yang mana? Yang kuning. Ya. Nih. Bagus ya? Cakep deh. Terus ini juga untuk anak-anak. Ini biasanya supaya dia nggak panasnya tinggi kan dikasih besi ya kan? Gitu. Terus step. Ini gue banget nih. Ini ada ukirannya, terus dia ada bolongannya gitu. Ini susah banget. Susah. Masih banyak nih harta karun. Ini cakep nih. Ini sih ada motif-motifnya gitu ya. Cantik banget, bener deh. Cantik banget. Ini tuh, dia tuh kayak gini gelangnya. Berapa karat nih. Terus ini juga lucu banget. Ya, lucu sih. Lucu aja sih, unik. Terus ini dia lucu. Lucu. Dia bentuknya kayak ular gitu. Jadi ini bisa dipakai gantian pas lagi pakai ini, pakai. Main-mainan zaman dulu. Ini bagus nih. Cakep. Ini juga zaman dulu ini. Ya kan, Say? Atau mungkin mas-masannya abang-abang kali, bukan? Ini besi-besi gitu. Au. Nah, ini bagus nih. Mirip kembaran aku yang dia beli mahal sampai 2 jutaan itu. Ya kan, mirip punya Dina kan, Say? Yang gelangnya itu. Yang menurut saya itu benar-benar unik banget itu adalah gelangnya. Beberapa gelang ini, kalau menurut suami saya gimana nih? Lama ya? Klasik. Ya, ini gelangnya klasik. Terus kemungkinan ya zaman-zaman dulu lah ya, yang pasti bukan sekarang karena kelihatan. Ini mata uang dulu nih. Jadi cerita dari suami saya bahwa benda-benda bersejarah, benda-benda unik ini merupakan benda-benda yang sudah ada di era sebelum kemerdekaan, yaitu era zaman Belanda gitu ya. Terus kenapa kok Kuningan? Nah,
Zaman dulu mungkin waktu itu susah mendapatkan emas juga langka, kemudian juga ada keterbatasan juga untuk membelinya, sehingga orang-orang yang punya kreativitas waktu itu memilih untuk membuat sebuah karya gitu. Jadi ada kuningan gitu. Karena kenapa kuningan? Karena kuningan itu menyerupai emas. Jadi dibuatlah kuningan, kemudian jadilah gelang-gelang seperti ini gitu. Macam-macam, ada aksesoris, ada peralatan makan, peralatan minum. Nah, salah satunya tempat nginang ini. Nah, makanya kenapa gelang-gelang yang dibuat pada zaman dahulu kala itu kenapa dia kurang rapi. Karena zaman dulu itu juga alatnya nggak secanggih sekarang dan hanya dipukul, ditempa sampai akhirnya menjadi bentuk yang menurut mereka unik, dan menurut saya masih unik sampai sekarang gitu. Ya, lucu dan unik aja sih. Ini tempatnya ditaruh di sini, disusun. Kita susun. Saya sih nggak tahu juga nih sebenarnya setelah ini apa gitu. Mungkin ada kunyit, karena zaman dulu kan orang nginang tuh kan ada sirihnya, terus ada kunyitnya, kemudian ada kapur sirihnya juga, kemudian nginang. Tapi saya pernah sempat ngeliat nenek saya nginang waktu itu. Nah, ini ini di tengah sini. Ya Allah. Nanti mungkin ini dibuat untuk tumbuk-tumbuk gini atau kayak gini gitu kan, untuk ngaduk-ngaduk. Mungkin ini ya untuk ini juga kali ya, kayak ngaduk-ngaduk gitu, tempat naruh apalah. Nanti kita baca di Google aja ya, beberapa tempat ini digunakan untuk apa aja. Saya rasa sih cukup murah ya, karena semuanya harga 800.000. Keunikannya dan masanya itu loh, apalagi kalau kita taruh di rumah di pojokan gitu, iya unik banget sih gitu, unik banget sih, lucu banget. Oke, ini kayaknya bakal saya coba deh, menarik banget karena saya kan mau mencoba untuk menjahit ya. Aktivitas saya mungkin saya akan isi dengan menjahit, jadi unik juga. Jadi kalau kita ngejahit itu kan bisa ada ngelim kecil-kecil kan, daripada pakai setrika buatnya mati nyala, kita nanti coba aja pakai areng, kipas terus ditutup. Dia udah panas, di sini harus ditambahin kayu terus gitu. Menarik ya. Oke, inilah keunikan dari peninggalan Indonesia, dan biasanya kolektor-kolektor tuh suka banget dengan khas-khas yang kayak gini, khas baunya, khas kuningannya, dan khas segala-galanya. Kalau saya sih memang suka yang etnik-etnik dan unik-unik, dan kebetulan suami saya lebih suka lagi ngelihat barang-barang kayak gini. Tempat sirih beli, saya tempat setrika beli, frame-frame beli gitu. Ini bonus-bonus yang lainnya. Nah, kebetulan gelang juga unik lah satu ya. Terima kasih sudah menonton vlognews vlog sambil news. Semoga bermanfaat, menghibur diri kita lah ya. Dan kita juga menghargai pembuatnya di zaman dulu. Bahwasanya apa yang dia buat, apa yang mereka buat masih kita kenang sampai sekarang. Kita Faisal untuk vlog news, ngevlog sambil nge-news. Sampai jumpa. Dadah.